guys, welcome back to our YouTube channel. Halo. Jadi hari ini kita mau review apa Pak? Kita mau review Mi Wi-Fi Range Extender Pro. Mungkin teman-teman nggak tahu ini apa sih kegunaannya, dan nanti kita juga akan cerita, kita akan coba tutorialin pakai ini ke connecting ke handphone dan ke device lainnya. Coba ya. Ini buat teman-teman yang memang masa-masa seperti ini lagi lebih banyak di kosan atau lebih banyak di rumah gitu. Terus juga buat teman-teman yang mungkin udah punya anak ya, terus anaknya udah sekolah dan sekolah harus sekolahnya online gitu kan, turut prihatin ya dengan kondisi seperti ini. Dan adanya ini berguna banget, apalagi kalau misalnya yang lokasi kamar kalian, terutama untuk yang teman-teman yang kos-kosan ya, itu jarak antara kamar kalian sama router wifi-nya itu jauh gitu. Ini berguna banget gitu. Kemarin sebenarnya ini udah sebagian unboxing itu, videonya nanti akan jadi satu. Ya, kemarin sempat kita udah jajal ya, alatnya simple seperti ini. Terus colokannya juga colokan yang Indonesia, karena ini versinya udah versi global, di pasarin Indonesia. Harganya sekitar 135.000 kita beli di Tokopedia. Harganya affordable banget sih. Ya, sama kok di Shopee juga sama harganya sekitar sih. Nanti kita kasih linknya ya di bawah. Jadi kesimpulannya ini itu untuk memperkuat sinyal WiFi. Ya betul. Betul. Jadi kalau misalnya memang WiFi kaliannya lemot, gitu ya mungkin karena koneksinya aja. Tapi kalau misalnya koneksi di bawah, misalnya koneksi router kalian udah full, gitu. Terus kalian yang posisinya di lantai 2 atau jauh jarak kamarnya, ini perlu banget ini, gitu. Jadi sinyal WiFi yang sudah kencang, gitu ya, pada saat kalian ada di posisi di kamar, itu jadi lebih full, gitu. Ya, kita coba dulu ya. Oke, sekarang langsung aja kita ke tutorialnya. Nanti saya akan coba konekin si penguat sinyal WiFi itu ke handphone. Terus Chandra akan konekin ke laptop. Oke, kita mulai aja ya. Ini ada petunjuknya. Kalau misalnya mau lihat dari manual boxing itu bisa. Ya, sini cara pertama pasti ada router wifi-nya. Nanti dibantu sama ini untuk penguat sinyalnya. Nanti bisa connect ke sini, ada laptop, ada handphone. Ya, TV juga bisa kok. Nanti kita kasih lihat dulu kalau saya koneksi ke TV. Terus yang pertama kali dilakukan adalah setelah memastikan ini, yang kedua adalah kita scan. Kita harus scan ini scan untuk download aplikasi Mi Home-nya. Bisa juga lihat di Play Store, Apple Store juga harusnya ada ya. Nanti tinggal scan, nanti download aplikasinya kasih lihat dulu. Aduh. Ya, ini aplikasinya, aplikasi Mi Home. Kita buka. Ya, di sini ada notifikasinya rumah Chandra, tidak ada informasi lingkungan rumah, perangkatnya masih nggak ada. Ya. Sekarang kita colokin dulu alatnya. Ini simple karena udah edisinya itu edisi yang Indonesia. Karena edisi yang Indonesia, jadi caranya untuk hidupin alat ini ya simple aja, tinggal colok aja. Di sini ada lampu indikatornya. Ya, di sini menyala kuning. Tapi dia lagi cari. Oke, mantap deh. Nanti sampai warna biru kalau misalnya dia sudah koneksi sama wifi-nya. Kita tunggu aja. Ya, di sini kalau misalnya kita lihat ada warna biru lampu indikatornya. Ini ya, lampu indikator udah biru. Terus sekarang kita lihat. Biasanya kalau di lantai 2 kita pakai koneksi wifi-nya itu untuk yang namanya wifi atas
atau pipit. Ya, sama ini juga. Ya, biasanya pakai wifi atas atau pakai wifi pipit. Router aslinya sih wifi pipit ya gitu. Nah, sekarang kita koneksiin ke Plus Ultra. Nah, ini namanya kita udah ganti sih. Pada saat koneksi, namanya itu cuma menambah nama plus aja. Contoh misalnya kayak pipit underscore plus biasanya kalau dari defaultnya. Nanti kamu bisa ngatur sendiri buat ganti nama wifi sama passwordnya juga. Kalau misalnya memang mau di hide biar kamu aja yang tahu juga bisa. Tapi tetap ya, ini akan nyambung sumbernya itu dari wifi yang pipit atau wifi atas. Jadi pada saat koneksi yang pertama, kamu akan diminta untuk koneksiin kemana. Nah, sekarang kita coba connect. Ini udah connected to plus ultranya. Oke, Plus Terus, Ultra ya. Terus diapain lagi? Udah coba jejak internet. Kencang nggak? Apa ya? Aja. Kuliner di Tangerang. Kuliner di Tangerang. Oh, cepet ya. Tuh, biasanya tuh sinyalnya kalau karena kita di lantai 2, biasa tuh sinyalnya kayak cuma 2 bar gitu, nggak sampai full kayak gini. Nah, tuh bisa dilihat sendiri, ini tuh full banget sinyal internetnya. Biasa tuh jarang banget kayak gini, jadi emang ngebantu banget sih buat browsing ataupun apapun pakai bantuan si penguat sinyal dari Xiaomi ini gitu. Udah sih ya, tadi cepet sih. Tadi Dita sudah jelasin kalau misalnya koneksi ke handphone Dita. Sekarang kalau misalnya lihat di handphone saya sama aja sih gitu. Biasanya kita emang koneknya ke pipit atau wifi atas gitu. Nah tuh, kalau misalnya dilihat sendiri kita kan posisinya di lantai 2 gitu. Karena kamar kita di lantai 2, sedangkan routernya di lantai 1 gitu. Koneksinya itu kadang-kadang di pipit sama wifi-nya, wifi atas itu kurang kuat gitu. Lihat di sini kadang 3 bar, kadang 2 bar gitu. Kalau misalnya yang Plus Ultra ya itu tetap standby di full ya, sinyalnya full, jadi kita koneksi. Jadi dimasukin dulu nih kata sandinya. Kata sandinya bisa diatur sendiri sih sepertinya. Oke, ya terhubung ya full jadinya. Nah, kalau misalnya buat teman-teman nanti biasanya pada saat di awal dia akan diminta untuk isi ininya. Tuh, di sini juga. Nih, contoh. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini ada wifi atas. Kalau misalnya kita lihat di sini tampilannya ada wifi pipit. Ya, dari yang namanya pipit tadi. Oke, kita bisa atur setting di sini untuk wifi settingnya. Tadi yang saya bilang namanya bisa diganti, terus password juga bisa diganti, bisa diatur. Jadi seolah-olah ini kayak router yang terpisah. Terus bisa di hide juga kalau misalnya nggak mau kelihatan, gitu. Ya, kalau saya nggak apa-apa. Terus di sini kita bisa lihat statusnya, siapa aja yang connect ke device kita. Gitu. Oke. Wah, kalau misalnya merah berarti lagi nggak koneksi. Gitu. Refresh. Setelah kalian download Mi Home, aplikasi Play Store, nanti kan tampilannya seperti ini. Ya, nanti kalian bisa isi sendiri bagian perangkatnya apa aja. Perangkat yang kita udah miliki itu baru penguat sinyal aja, penguat wifi. Tuh. Ini ada nama device-nya apa, terus nama ruangannya kalian bisa namain ruangannya ada di mana. Nanti pada saat proses setting, kalian nanti bisa akan temuin hal seperti ini. Kalau misalnya kita klik, ya kita lihat di sini berarti wifi-nya itu ngambilnya dari mana. Ya, berarti kan source-nya itu dari wifi pipit. Tuh, di sini kita bisa lihat tadi online device-nya ada berapa banyak yang sudah connect, handphone saya sama handphone yang di tadi. Di sini ada wifi setting.
Wi-Fi setting ini kalian bisa namain namanya apa. Kalau misalnya pilihan defaultnya itu pada saat kalian connect sesuai dengan nama Wi-Fi koneksi kalian gimana. Terus tambah sama plus aja. Nah, pada saat saya setting, saya ganti namanya jadi Plus Ultra. Passwordnya kamu bisa masukin bebas, kamu masukin apa aja. Terus sama mau di hide atau enggak. Kalau misalnya mau di hide, biar yang lain nggak bisa lihat, hide. Tapi kalau misalnya enggak, ya sudah, oke. Oke. Sekarang kita mau konekin itu ke laptop. Buat laptop settingnya juga sama aja, sama kayak WiFi biasa aja sih, makanya ini praktis banget. Tinggal nyalain WiFi aja, terus nyari ada di mana posisinya. Ya, di sini tadi untuk yang pipit sendiri kan nggak full, WiFi atas juga nggak full. Nah, ini WiFi yang biasa kita pakai di lantai 2, tapi nggak full karena emang ngambilnya dari sini. Nah, sekarang kalau misalnya kita pakai Plus Ultra itu full. Gitu. Kita konekin aja. Koneksi ya, biasanya kita pakai WiFi pipit, WiFi atas atau WiFi pipit. WiFi pipit ini sumbernya. Gitu. Tapi kalau misalnya di atas bisa kita pakai WiFi atas. Karena kita yang posisi di lantai 2. Terus begitu pakai Plus Ultra, ya sinyalnya full. Gitu. Kita sekarang coba browsing. Ini kita pakai Plus Ultra ya. Jadi nggak ngadat-ngadat. Mantap. Oke, top banget deh pokoknya. Oke. Oke guys, tadi kita udah cobain si penguat sinyal itu, kita udah kontakin ke device lain yaitu handphone sama laptop. Ternyata emang hasilnya luar biasa banget ya. Dari yang kita biasanya pakai 2 bar aja sinyalnya, terus setelah dipakai penguat sinyal tuh bisa full gitu. Jadi memudahkan banget untuk kerja di rumah ataupun bisa browsing-browsing apa aja gitu. Oke, jadi di akhir segmen ini kita mau nge-review dan kasih kesimpulan apakah barang yang tadi kita review itu worth or worse. Ya. Jadi gimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah barang ini worth buat dibeli. Harganya 135.000. Kalian bisa lihat di Shopee, Tokopedia, Lazada, online lainnya gitu. Nanti kita bakal taruh juga link pembelian kita di mana untuk memudahkan kalian biar bisa langsung akses ke e-commerce-nya gitu ya. Harganya cuma 135.000, layak buat dibeli. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video kita bermanfaat untuk kalian dan untuk menambah referensi kalian yang mungkin masih ragu-ragu mau beli apa enggak. Ini tuh bener-bener harus dibeli banget karena sebermanfaat itu gitu ya. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe supaya buat kita makin semangat buat review-review barang-barang lainnya yang bermanfaat. Oke, see you on my next video. Bye. Ini dia Xiaomi Wi-Fi Range Extender Pro dari Xiaomi. Bisa koneksi dari router Wi-Fi kamu ke device, bisa laptop, handphone, atau TV juga bisa sih. Ini udah yang global version ya, jadi tulisannya udah bahasa Inggris. Kita buka dulu ya.
Harganya kita beli 135.000 dan berguna banget sih buat kamu yang memang ngekos atau rumah yang kamarnya itu posisinya jauh dari router wifi-nya. Kita buka, di sini ada buku garansinya. Oke, udah bahasa Inggris ya. Ya, ada bahasa lain juga. Selanjutnya adalah buku manual ya. Ya, bahasa Inggris. Ada bahasa Jerman, bahasa Itali, bahasa Spanyol. Ya, tuh banyak ya bahasanya. Tuh ada bahasa Portugis, ada bahasa Turki juga. Kalau lihat di dalamnya alatnya, ya langsung kelihatan. Yang menarik tuh colokannya ya. Colokannya itu udah colokan yang Indonesia punya. Jadi tinggal colok, langsung berfungsi alatnya. Kita geser dulu, lihat di dalamnya masih ada apa enggak. Kosong ya, udah nggak ada ya, nggak perlu ada kabel tambahan lagi karena langsung colok. Kalau misalnya untuk yang versinya Chinese version itu mesti tambahin colokan adapternya. Kalau misalnya ini udah nggak perlu lagi. Antenanya langsung ada tulisan Mi. Badannya plastik ya, tapi bagus ini. Quality-nya bagus. Udah yang global punya, jadi colokannya itu udah colokan yang bisa dicolok di Indonesia. Oke, ini buat riset. Atasnya